Kayak gimana sih soal ujian S2 Fisika di UK? Atau secara lebih khususnya ini di kampusku di Cardiff University. Nah, di video kali ini aku akan coba nunjukin temen-temen soal ujian S2 Fisika yang kemarin udah aku jalani di semester kemarin. Jadi yang pengen lihat silahkan bisa ditonton aja video ini. Jadi di semester kemarin itu aku ada 5 mata pelajaran teman-teman, 5 mata kuliah. Yang pertama ini adalah mata kuliah wajib, pembekalan riset gitu ya. Dan yang sisanya 4 ini adalah mata kuliah pilihan. Dan mata kuliahku yang aku ambil ini adalah data analysis, introduction to general relativity, science communication, dan computational physics. Jadi kita masuk dulu ke yang pertama yaitu data analysis. Data analisis ini adalah sebuah mata kuliah yang isinya kita mempelajari tentang gimana caranya menganalisis data. Lebih spesifiknya ini adalah data-data dari hasil pengamatan eksperimen gitu. Dan di sini untuk ujiannya kita akan melakukan analisis terhadap data gravitational wave signal, yaitu ini adalah kita akan menganalisis gelombang gravitasi yang dihasilkan dari tabrakan dua buah black hole. Jadi ini kita akan dikasih data beneran dari pengamatannya, terus kita olah, kita bandingin secara teori seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini untuk data analisis ini dikasih jangka waktu 2 minggu pengerjaannya. Walaupun ya biasalah, walaupun di sini aku sebenarnya ngerjainnya cuman di minggu terakhirnya aja. Itu satu kesalahan besar itu. Untuk soalnya gitu ya, ini ada beberapa part. Ini yang part pertama, ini istilahnya cuman secara teori aja lah ya. Gravitational wave itu seperti apa. Terus kita mulai lanjut ke part kedua. By the way ini udah aku jawab ya, ini jawabanku nih. Terus yang untuk part B ini kita udah masuk di datanya. Jadi kita dikasih data dan mulai mengolahnya pakai Python gitu. Semacam ini. Terus untuk yang part C ini kita udah mulai bandingin data yang dikasih tadi sama referensi secara teorinya seperti apa gitu. Terus kita masuk ke yang part D. Dan part D ini di sini kita mulai memperkirakan dari data yang udah didapat tadi, terus dibandingin sama secara teorinya seperti apa. Dari sini kita memperkirakan massa dari dua buah benda black hole yang tabrakan itu masanya mereka berapa sih? Dan jarak dari sistem itu dari bumi itu sejauh apa sih? Nah, jadi di sini kita benar-benar menganalisis dari data pengamatan ya. Itu kita bisa mencarinya massa black hole sama jaraknya itu sejauh apa dari bumi. Kurang lebih kayak gitu. Terus di akhir ini nanti kita diminta untuk merangkum semua analisis dari awal tadi, kemudian disusun lah kira-kira kayak gimana. Dan di sini ya aku masukin ini persamaan yang aku pakai untuk memperkirakan chirp mass-nya dari sistem black hole itu. Terus di sini aku bandingin observe data, terus referensinya seperti apa. Jadi ini di fitting. Dan dari sinilah kemudian aku bisa memastikan masanya itu seperti apa, kira-kira kayak gitu. Udah sih kayak gitu. Selanjutnya ini adalah untuk introduction to general relativity. Jadi ini tuh adalah membahas tentang general relativity atau relativitas umum. Intinya di general relativity ini kita membahas tentang sifat-sifat dari alam semesta di skala besar gitu. Kita membahas gravitasi, terus kelengkungan ruang waktu, sifat-sifat black hole dan seterusnya. Dan ini adalah soalnya, di sini kita punya durasi waktunya selama 2 jam, teman-teman. Di sini dijelasin soalnya ada 4, tapi di sini kita cuman diminta untuk jawab 3 aja. Begitu. Tapi walaupun di sini istilahnya soalnya dikit, cuman 3 gitu ya. Ini lihat dulu teman-teman. Lihat dulu 3-nya itu kayak gimana gitu. Ini adalah soal nomor pertama ya, teman-teman. Soal nomor 1, dan di sini dia punya anak A, B, C, D. Ini mau percaya ini 3 soal kok ya anaknya banyak. Untuk yang nomor 1 ini sebenarnya ini masih gampang lah istilahnya, masih dasar-dasar. Kemudian yang nomor 2, nah ini udah mulai yang rada-rada rumit. Jadi di sini soalnya adalah tentang Lagrangian, dan di sini kita konteksnya adalah untuk menyelesaikan geodesic equation. Geodesic equation ini adalah sebuah persamaan matematika untuk sebuah garis lurus di 4 dimensi semacam itulah.
Terus ini kita mulai masuk di Christoffel simbol yang aku nggak tahu ini apa dan lain-lain semacam itu. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3, ini adalah tentang solusi dari Einstein Field Equation yang disebut dengan Schwarzschild Geometry. Aku aja nggak tahu ini bacanya gimana gitu yang benar. Schwarzschild Geometry gitu. Kayak gitu. Nah ini kita diotak-atik lah intinya. Kalau yang mau merhatiin lebih detail silahkan nanti di pause aja videonya gitu ya. Aku juga nggak tahu nih yang mau dijelasin apa gitu. Terus ini yang nomor 4 juga masih sama tentang Schwarzschild metric, tapi lebih rumit, jadi ini aku nggak aku kerjain teman-teman. Apalagi di sini ada lagi Kruskal-Zecker koordinat tuh. Namanya itu makin susah gitu loh. Makanya aku juga nggak ngerjain ini pas ujian yang nomor 4 ini. Kemudian kita lanjut untuk mata kuliah Science Communication. Nah, Science Communication ini adalah sebuah mata kuliah yang bahas tentang gimana caranya menyampaikan sains ke audiens umum gitu. Ya, seperti yang aku lakukan sekarang inilah intinya. Dan untuk yang Science Communication ini tuh nggak ada ujiannya ya, nggak ada ujian spesifik tertulis atau gimana gitu. Tapi ujiannya ini sifatnya adalah lebih ke aktivitas. Dan untuk ujian-ujian di Science Communication ini sebenarnya ini udah aku uploadin videonya teman-teman. Aktivitasnya yang dinilai pertama adalah presentasi 3 menit yang itu udah aku upload, yaitu aku presentasi Science of Attack on Titan. Terus ada juga yang apa ya? Yang bikin video science yang di situ aku main Universe Sandbox sama Dylan. Itu juga salah satu penilaiannya. Terus ada juga bikin artikel untuk majalah artikel Science gitu berdasarkan wawancara sama peneliti di Cardiff. Jadi waktu itu aku dapat wawancara sama salah satu peneliti di Cardiff yang bidang risetnya, bidang penelitiannya adalah dia bisa bikin diamond, bisa bikin berlian, tapi bikinnya itu di dalam laboratorium. Nah ini adalah tulisanku teman-teman. Jadi ini aku ngewawancarain bapaknya, Pak Oliver Williams. Ini dia bisa bikin diamond di laboratorium gitu. Dan yang terakhir ini adalah mata kuliah Computational Physics. Intinya Computational Physics ini adalah gimana caranya kita menyelesaikan persoalan fisika tapi pakai komputer, pakai program. Dan di sini ini adalah soal yang paling menarik menurutku. Ini aku pas membaca soalnya tuh sampai wow, ini gila sih. Dosennya sangat kreatif gitu loh. Soalnya di ujian kali ini adalah tentang memasak tapi pakai fisika. Dan ini beneran masak pakai fisika ya teman-teman, bukan yang cuman ngejokes aja ditambah-tambah istilah fisika kayak gitu ya. Kadang kan kayak gitu ya. Tapi ini bener-bener kita masak pakai fisika. Jadi di sini kita misal dikasih konteks masaknya pakai suhu berapa, terus nanti distribusi panasnya kayak gimana, hasil dagingnya seperti apa. Terus juga kita ngebandingin masak kalau dibaliknya itu waktunya 10 menit sama 5 menit itu nanti hasilnya seperti apa, perbedaan kematangannya. Itu kayak gitu. Nih loh. Di sini ditulis ya, yang akan kita bahas di ujian ini adalah cooking. Dan di sini kita udah dikasih satu persamaan umum. Ini adalah persamaan untuk perpindahan panas, differential equation untuk perpindahan panas yang ini nanti akan kita olah ke dalam program. Kayak gitu. Terus nanti dari sini kita masukin programnya, kita otak-atik ini programku yang aku tulis kayak gini dan nanti keluar grafik warna-warni kayak gini. Di sini kita akan ngebandingin berbagai macam metode untuk memasak ya. Jadi untuk yang awal-awalin tadi ini tuh kita masak pakai metode apa ya ini loh, sous vide ini namanya. Ini dipakai oleh chef-chef yang handal gitu loh. Kayak gitulah intinya. Kalau masak di rumah nggak kepake kayaknya teknik-teknik kayak gini. Terus di sini ada juga masak tapi ditambah pakai liquid nitrogen. Masak ditambah liquid nitrogen selama 30 detik. Dan ternyata ini beneran ada loh. Silahkan nanti coba cari aja teman-teman metode sous vide pakai liquid nitrogen. Itu beneran ada loh. Dan di sini kita analisis nanti panasnya itu kayak gimana sih.
Nah, terus di sini kita nanti hasil akhirnya adalah dapat tingkat kematangannya. Nah, ini kita bandingin hasil kematangannya ini untuk yang nggak pakai liquid nitrogen masaknya, dan ini adalah untuk yang prosesnya ada liquid nitrogennya bentar 30 detik itu tadi. Terus di sini kita juga ngebedain antara proses memasak yang dibaliknya itu tiap 5 menit ini sama tiap 15 detik. Dan kurang lebihnya perbedaan hasilnya itu kayak gini teman-teman. Dari segi kematangannya itu kayak gini. Kalau yang dibalik 15 detik lebih merata. Sementara kalau yang 5 menit ini kayak gini. Ya walaupun kalau ini masaknya cuman masak di rumah mah ya nggak penting-penting banget ya. Yang penting dimakan lah mateng, dimakan enak gitu loh. Dan ya itu tadi adalah soal-soal ujian S2 fisika yang aku jalani di semester kemarin teman-teman. Ya udah kayak gitu aja.